Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 toko elektronik dan alat mesin di Ternate terbakar hebat, pedagang panik. Kembali diguyur hujan, banjir melanda sejumlah lokasi di Seram bagian barat. Jalin harmonisasi hubungan toleransi antar umat beragama, umat Kristiani menyumbangkan 1 ekor sapi untuk Hari Raya Kurban di Ambon. Nasi kuning dan teh. Itu nanti gabung dengan itu. Kebakaran hebat melanda 2 buah toko penjualan bahan elektronik dan alat mesin di kota Ternate. Kebakaran terjadi pada pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, Rabu pagi. Api dengan cepat menghanguskan bangunan toko ini. Warga serta pedagang di lokasi panik berupaya menyelamatkan barang mereka. Mereka juga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun upaya mereka sia-sia. Api baru dapat dipadamkan 2 jam setelah sejumlah unit damkar milik Pemda Kota Ternate dikerahkan ke lokasi. Kebakaran ini mengakibatkan pedagang kehilangan mata pencaharian. Kalau misalnya di kata mata baru 2 toko. Baru 2 toko. Ada berapa unit mobil pemadam yang diturunkan? Kita kira-kira 4 unit. 4 unit. Api dapat dijinakkan sekitar jam berapa? Jadi kita kira jam 8.50 1 jam kita kuasai. Berarti sekitar kurang lebih jam 10 kita kuasai. Tapi sekarang tinggal pendinginan saja. Pendinginan. Belum diketahui penyebab kebakaran dan sedang diselidiki polisi. Informasi awal ini yang kami terima, karena sementara masih pemadaman, 2 ruko yang sementara terbakar. Dan tim pemadam kebakaran bersama TNI Polri masih berusaha untuk menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material ditaksir miliaran rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Ternate. Banjir kembali melanda permukiman dan jalan raya di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian barat. Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat adalah lokasi terparah dilanda banjir. Selain rumah, jalan raya di Desa Kamal juga terendam banjir setinggi 30 cm sampai 50 cm. Banjir disebabkan curah hujan tinggi melanda Kabupaten Seram bagian barat, ditambah mampetnya drainase di Desa Kamal. Banjir cukup meresahkan warga, sebab barang mereka yang rawan basah harus diselamatkan agar tidak terendam air. Kami mohon supaya dari pihak pemerintah mungkin bisa lihat hal ini, karena yang nanti membuat masyarakat korban ini Pak. Dengan adanya banjir yang setiap saat ini. Hujan dari jam berapa, Pak? Ini hujan pagi tadi sekitar jam-jam 6 gitu Pak. Warga mendesak pemerintah daerah memperbaiki drainase mampet penyebab banjir di Desa Kamal agar banjir tidak menjadi masalah tahunan. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian barat. Tim SAR kembali menyelamatkan 2 orang nelayan tual setelah sehari terombang-ambing di laut. Mereka ditemukan tim SAR di perairan Pulau Baer, Kota Tual setelah hanyut bersama kapalnya. Usai ditemukan, kedua nelayan dievakuasi untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tanggal 3 Juni 2025, Bapak Muhammad Rabrusun dan Bapak Jamal Rabrusun
pergi memancing di perairan Pulau Bair pada pukul 05.00 waktu Indonesia Timur sebelum kembali dan memohon bantuan SAR. Aksi yang dilakukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon pada tanggal 4 Juni 2025 pukul 07.00 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan beserta potensi SAR diberangkatkan menuju ke lokasi dan pada pukul 07.30 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat. Sebelumnya Selasa sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Timur, kedua nelayan bertolak dari kota Tual menuju perairan Pulau Bair untuk memancing ikan dengan menggunakan kapal ikan. Namun saat hendak kembali, mesin kapal mati. Pihak keluarga melaporkan kejadian ini kepada pos SAR setempat. Pencarian pun dilakukan dengan menyisir lokasi kejadian. Mereka baru ditemukan di perairan Pulau Bair Rabu sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur pagi dengan jarak 13 nautical mile atau sekitar 24 km dari lokasi kejadian setelah sehari terombang-ambing. Tim Liputan melaporkan dari Tual. Personel Reserse dan Kriminal Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease meringkus 5 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor di kota Ambon. Para pelaku dengan inisial MA, IB, dan FW, AP serta ASP ini diringkus polisi setelah melakukan aksi pencurian motor di sejumlah lokasi di kota Ambon. Pencurian ini terjadi pada bulan Mei lalu dengan cara merusak kunci motor dengan menggunakan kunci T dan obeng saat motor sedang diparkir pemiliknya di halaman parkir rumah. Hasil curiannya kemudian dijual di kota Ambon, Seram bagian Barat, Maluku Tengah, dan Pulau Buru dengan harga Rp3 juta sampai Rp5 juta per unit. Penangkapan para tersangka berawal dari laporan korban. Polisi kemudian mengejar dan menangkap salah satu pelaku berinisial FW. Berawal dari FW lah terungkap peran tersangka yang lain. Mereka kemudian diringkus satu persatu di berbagai lokasi di kota Ambon. Tim berhasil mengamankan 25 unit kendaraan sepeda motor. Kemudian pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 363 ayat 1 KUH pidana dan atau pasal 362 KUH pidana junto pasal 480 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun. Kemudian dari barang bukti yang ada, ini ada beberapa masyarakat yang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa ini adalah motor saya, ini kendaraan saya. Nah, nanti terkait dengan yang lebih spesifik kembali ini nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Kasat Reskrim atau dengan penyidik terkait mungkin dengan pinjem pakai. Namun demikian terkait pinjem pakai tentunya tidak merubah daripada bentuk kendaraan, kemudian tidak memindahkan kendaraan dan siap dihadirkan manakala nanti diperlukan sewaktu-waktu ataupun nanti diperlukan pada saat persidangan. Selain menahan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya di berbagai lokasi, yakni di kota Ambon, Seram bagian Barat, Maluku Tengah, dan Pulau Buru. Para tersangka kini ditahan di Polresta Ambon dan terancam 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.